Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam keberkahan dan kemakmuran Amin. ya. Nah, hari ini kita akan melanjut materinya. Jadi di awal saya ingatkan lagi, direncanakan hari ini kita akan membahas pertidaksamaan sedikit, sama kita belajar tentang menghitung luas yang menggunakan kurva menghitungnya. Lalu kehadiran itu dari tugas. Nah, nanti diumumkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materinya dulu. Saya belum copy hari, kita copy yang dari Selasa. Salah hari Selasa yang ini. Agak error. Sebentar, mohon bersabar. Ini ujian Jumat. Biar ininya nambah ya. Tunggu apa namanya soal-soalnya. Jumat tanggal 6. Oke. Nah, kita mulai di sini terkait pertidaksamaan. Saya izin suaranya agak bisik-bisik karena sedang di ruangan umum ya. Saya tadi izin mohon maaf sebelumnya habis ketemu sama profesor saya bimbingan dulu karena beliau minta jam 9. Ya gimana lagi, posisinya kan kalau di sini saya mahasiswa jadi harus ngikutin dosen gitu. Oke. Iya, Pak. Kita lanjut, kita maksimalkan aja waktu yang sedikit ini. Pengertian pertidaksamaan. Jadi seperti yang kita udah pahami, kita baca sedikit. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang membandingkan dua bilangan atau dua bentuk aljabar menggunakan simbol ketidaksamaan. Ada yang kurang dari, ada yang ada lebih dari, ada kurang dari, kebalik ya. Ada yang lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kalau dalam bentuk umumnya di sini fx ku lebih besar gx dan seterusnya. Contoh 3x plus 2 lebih besar 8. Artinya mencari semua nilai x anggota bilangan real yang membuat pernyataan tersebut benar, nilai x ini gitu ya. Nah, ini masih kalimat terbuka, nilai x yang berapa? Ternyata nilai x yang memenuhi adalah kita gunakan secara aljabar, pindah ruas nih yang duanya ke kanan jadi 8 min 2, 6, terus x-nya 6 per 3 ya, sama dengan 2, atau x-nya lebih besar dari 2 gitu. Nanti tinggal bilangan apa yang digunakan, bilangan bulat kah, bilangan real, bilangan apa gitu ya. Nah, yang jadi masalah di sini kayaknya ini masalah pribadi saya tapi dikhawatirkan yang lain merasakan itu. Kita buat ini yang sebelah kanan sih sebenarnya. New slide. Nah, jadi kayak gini. Ketika kita menghadapi pertidaksamaan, ada pertidaksamaan misalkan x kurang dari y. Nah, seperti ini. Apakah selalu seperti ini atau bahkan tadi ya yang 3x plus 2 lebih besar apa kurang dari? Lebih besar kayaknya. Nah, seperti ini. 3, kalau misalkan tadi kan contohnya gini ya, 3x lebih besar 8 min 2, x-nya lebih besar 6 per 2, 6 per 3, ini 6, 3-nya pindah ke bawah, jadi x lebih besar dari 2. Nah, tadi kan seperti ini. Nah, kalau misalkan masalahnya beda,
cara ngerjakannya contohnya seperti ini ya. 2 min 8, jadi 8 yang pindah ke kiri lebih besar dari min 3x. Atau di sini min 6 lebih besar dari min 3x. Jadi min 6 per min 3 lebih besar dari x. Nah, di sini positif ya. 2 lebih besar dari x. Sebentar. Apakah ada yang salah? Ini salah. Nah, ini kalau dalam contoh, nah ini kan salah ya. Salah. Nah, kita cek kesalahannya di mana? 2 min 8 min 6 betul. Kita cross check dari awal ya. 3x plus 2 lebih besar 8. Oke. 8-nya pindah ke kiri jadi 2 min 8 lebih besar. 3x pindah ke kanan jadi min 3x. Oke. Lalu di sini min 6 lebih besar dari min 3x. Oh. Ada di sini salahnya. Di sini. Oke. Min 6 per min 3 itu bukan lebih besar tapi kurang dari. Nah, karena apa? Nanti ini jadi catatan ya. Catatan. Nah, di sini 2 kurang dari x. Nah, yang mau saya bicarakan dua hal ini. Di sisi yang satu, x lebih besar dari 2. Sisi yang lain, 2 kurang dari x. Apakah ini bentuk sama dengan? Nah, ternyata kita bisa melihat ini. Contoh yang ini, yang mana x lebih kecil dari y, kita bisa melihat seperti ini. Ini diperbesar. Nah, dulu waktu semester sebelumnya saya memberi trik cara menghafalnya kan seperti ini. Ini yang kita lihat, kita bagi 2. Yang kecil mana? Ini kan? Yang besar mana ini? Nah, ini kecil. Yang ini besar. Kan tuh ngerucut kan lebih kecil. Bayangin aja kayak nasi tumpeng, berarti kalau yang ujungnya kecil, yang bawahnya gede. Seperti itu. Artinya apa? Berarti yang kotak ini itu kecil. Yang mana miliknya si X. Berarti X sama dengan kecil. Nah, si Y ini besar. Atau Y-nya si besar. Yang mana kotaknya punya Y. Nah, berarti kita tangkap X-nya kecil, Y-nya besar. Berarti kalau misalkan kita menulisnya Y dulu juga boleh. Y-nya besar, X-nya kecil, Y-nya besar. Besar itu berarti gini ya. Nah, artinya penulisan ini bisa ditulis menjadi seperti ini. Ini sama dengan. Nah, cuma memang seperti tadi contoh yang di sini, ternyata di sini error. Nah, hati-hati. Ternyata walaupun sama dengan, ternyata kalau menggunakan aljabar yang berbeda itu ada jebakan tersendiri. Nah, untuk bagian ini saya ingin menjelaskan bahwa x min y itu sama dengan y x kurang dari y, mohon maaf ya, itu lebih besar dari y lebih besar dari x, itu sama dengan. Nah, lalu yang menjadi error ini nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, kita lanjut dulu di sini. Pertidak sama linear satu variabel. Nah, namanya pertidaksamaan, berarti lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Linear itu pangkat satu variabel ya. Berarti variabel hurufnya itu 1x atau y gitu ya. Gitu. Walaupun memang beberapa waktu lalu kita belajar ya variabel x, y, z dan seterusnya, tapi terkadang juga x kuadrat itu satu variabel, y pangkat 3 itu
variabel yang lain dari y kuadrat itu tidak sama. Nah, ini kalau yang bagian ini kita jangan bahas. Ini karena bagian tertentu aja, dan cara menghitung aljabar. Tapi secara umum aljabar itu ya huruf-huruf ini. Oke, kita lanjut ya. Bentuk umumnya ax plus b bla 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 c dengan a tidak sama dengan 0. Ya kalau 0 ya x-nya hilang ya. Makanya a-nya tidak boleh 0. Dan tanda ini kita bisa ganti dengan 4 tanda pertidaksamaan tadi, seperti biasa ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut dulu. Nah, di sini aturan operasi. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah yang tadi contoh error itu ada aturan pertidaksamaan yang harus digunakan di sana. Bagaimana aturannya? Aturan. Nah, sebenarnya aturannya sama dengan yang persamaan. Bedanya ketika misalkan A dikali konstanta, nah kurang dari B dikali konstanta. Nah, di sini ada dua pendapat, bukan dua pendapat ya, dua hilafiah. Kalau lagi bulan puasa ada aja yang membahas seperti itu. Nah, yang pertama, jika K adalah negatif, maka saya ulangi. Salah nulis guys. Ini harusnya jangan kayak gini dulu. Nah, gini ya. A lebih besar, tadi lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar aja deh. A lebih besar B. Nah, ini menjadi 2. Jika K adalah negatif, maka A dikali K sama dengan B dikali K, enggak sama dengan ya. Akan apa? Nah, kalau negatif, tandanya akan berubah. Oke, keterangan. Tandanya berbalik. Nah, kalau K-nya adalah positif, maka A dikali K sama dengan B dikali K, enggak sama dengannya. Ini akan enggak ngebalik, sama. Nah, ini tanda tetap sama. Seperti itu. Nah, patokannya di situ. Pokoknya kalau bentuk perkalian dilihat perkalian positif atau negatif. Balik lagi ke contoh yang tadi. Waduh. Kayaknya ngehang guys. Nah, ini direkam, jadi kemungkinan di file yang nanti diberikan ini bagian halaman yang tidak muncul. Tapi kalau di rekamannya ada. Insya Allah. Oke. Ini gimana? Aturan. Nah, ini ya, enggak ada. Nah, setelah dijelaskan tadi kita balik lagi ke contoh soal yang ini. Berarti di sini yang membuat tadi di sini salah. Kita pakai warna yang lain ya. Warna apa ya? Hijau. Nah, ini salah. Kenapa? Karena di bagian sini. Nah, yang benar ini. Benar seperti ini. Di sini ada aturan perkalian negatif. Nah, gitu ya. Jadi karena di sini aslinya gini ya. Oke, keterangan di sini. Nah, keterangan aslinya gini ya. Secara aljabar, karena memang tadi ngerjakannya dengan cara yang cepat, jadi terlewat. Min 6 lebih besar min 3x. Aslinya gini. Kita bagi semuanya. Nah, tapi nulisnya nggak gini juga ya, dengan min 3 gitu ya.
Ya, kita perbaiki penulisannya. Per min 3 per min 3. Apa di sini? Dibagi min 3. Artinya dikali 1 per min 1 per 3. Min 1 per 3. Nah, pada saat ini tandanya salah. Yang benar min 6 per min 3 kurang dari min 3 per min 3. Nah, baru benar. Artinya di sini 2 kurang dari X. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Wah, ini kayaknya 1 menit lagi selesai. Oke. Agak bau chat. Kayaknya di bawah ada yang mengechat ini. Nah, kita lanjut di sini. Himpunan penyelesaian dan notasi interval. Nah, ini hanya penulisan saja, nanti bisa dibaca cara penulisannya. Yang pasti di sini ada hal yang perlu digarisbawahi, ada tanda-tanda. Kalau misalkan X lebih besar ya dari 5, ini menjadi dari 5. Oke, 5-nya ikut enggak? Kan enggak sama dengan berarti enggak ikut. Pakai kurung yang yang lengkung tahingga. Tapi kalau misalkan X kurang dari sama dengan 3, itu kita nulisnya dari tahingga sampai 3. Nah, 3-nya itu ikut, berarti pakai kurung lengkung. Ini kurang dari sama dengan, yang ini lebih dari, gitu. Yang pasti bentuk kayak gini. Nah, ini batas bawah, nah yang ini batas atas. Nah, kira-kira seperti itu. Pertidasamaan kuadrat ini sama, cuma memang cara mengerjakannya beda. Ini sudah kita bahas di semester sebelumnya. Nah, caranya di sini tinggal diubah persamaannya, sebenarnya nggak diubah juga nggak apa-apa. Ini diubah menjadi seperti ini supaya muncul nilainya di sini, X yang memungkinkannya berapa, yaitu di sini 2 dan min 2 gitu. Nah, setelah itu kita dapat 3 daerah. Nah, kita coba sehingga daerah yang diminta yaitu lebih besar dari X itu didapatkan. Nah, kita coba di sini pakai min 3, 0 dan 3, ternyata yang didapat kuku yang kurang dari min 2 itu positif, yang antara min 2 sampai 2 itu negatif, dari 2 dan setelahnya itu positif. Nah, tinggal disesuaikan. Karena dimintanya positif berarti ada 2. Berarti sini dan sini gitu. Oke. Kita lanjut ya. Perbedaan persamaan dengan pertidaksamaan. Ya, kalau dari segi aljabar ya tandanya aja seperti itu. Tapi kalau dari segi teknik sipil cenderung penggunaannya sangat banyak gitu. Nah, contoh di sini kita kerjakan ulang ya. Misalkan 4x min 5 lebih besar 11, kita coba yang anti mainstream. Min 5 min 11 lebih besar dari min 4x. Berarti di sini min 16 lebih besar dari min 4x. Lalu min 16 min 4 kurang dari x. 4 kurang dari x. Nah, sama ya. Coba yang perlu garis di bawah di sini. Perhatikan. Kita lanjut. Yang ini sama lah ya. Nah, kalau di teknik sipil ada nih contoh-contohnya. Misalkan di sini, analisis tegangan baja, tegangan pada batang baja. Nah, rumusnya itu apa ya? Oh, saya lupa. Tanda apa ya? Ya inilah ya. Tegangan sama dengan P per A ya. Yang kita ketahui di sini P-nya itu 120 kN. Tegangan yang diizinkan itu 150 MPa. Yang mana syaratnya tegangan itu harus kurang dari atau sama dengan lah ya, sama si tegangan izin. Nah, langkah yang pertama kita ubah dulu 120 kN itu menjadi newton. Nah, yaitu kalau kilo ya tinggal kalikan 1000. 1 MPa
kita ubah menjadi 1 Newton per milimeter persegi. Nah, setelah kita dapat, kita masuk ke langkah 2, kita substitusikan aja. Yang mana rumusnya P per A ya. P-nya yang ini, A-nya yang enggak ada. Nah, harus kurang dari yang izinnya, itu 150. Nah, didapat di sini 120.000 per A, atau didapat A-nya yaitu lebih besar dari 800 mm persegi. Jadi batang bajanya harus lebih lebar gitu. Satu lagi di sini, interpretasi luas penampang minimum yang harus adalah luasnya lebih besar dari 800 mm persegi agar tegangan tidak melebihi batas gitu. Nah, ini satu contoh lagi. Ini kayak dulu jalan tol MBZ viral. Ada tes lendutannya, jadi lucu ya. Nggak lucu sih, jadi viral lah maksudnya. Jadi dapat notis. Nah, kita ngomongin batas lendutan pada balok. Nah, delta max kurang dari sama dengan L per 250. Nah, kita ketahui L-nya, si panjang baloknya 5 meter. Kita ubah dulu 5 meter menjadi milimeter, ya tinggal dikali 1000 ya. Kan dari meter, desi, senti, mili gitu ya. Ada 3 tingkatan, berarti dikali 10 pangkat 3 ya, atau nolnya ada 3 gampangnya. Berarti 5 tambah nolnya ada 3, 5000. Langkah hitung batas lendutan. Berarti yang diizinkan kurang dari 5000 per 250. 5000 per 250 sama dengan 20 mm. Interpretasinya, balok dengan bentang 5 meter tidak boleh mengalami lendutan lebih dari 20 mm. Nah, jika lebih dari 20, maka struktur tidak memenuhi kriteria serviceable. Nah, karena kriterianya itu strength sama serviceable. Seperti itu. Nah, itu mungkin dari pertidaksamaan ya. Nah, sekarang ini kita berbicara tentang PR ya, tentang vektor lagi. Mohon maaf mengulang, kita ngomongin vektor. Nah, ini ada contoh-contohnya. Wah, ada banyak guys. Wah, ada banyak ya. Oke, kita bahas. Kita bahas yang ada dulu, nanti kita cari contoh soal yang lain. Nah, ini ada vektor di sini sebelah kiri, kita baca dulu. Cari find the area of triangle determined by the point P1, P2, P3. Nah, kita bisa melihat figur yang ada di kiri. P1-nya ada di 2,2,0, 3 dimensi ya. P1-nya itu ada di min 1,02, P3-nya ada di 0,43. Nah, dari sini yang kan ini bentuknya titik. Pekerjaan yang perlu kita lakukan pertama adalah mendekati titik itu dibuat menjadi vektor. Nah, kita bahas yang ada di buku dulu ya. Oke, ini bahasannya ini. Nah, diketahui P1, P2, P3-nya ini, lalu membuat vektornya. Nah, vektornya sebentar. Ini P1, P2. Oh, gambar ini ya, apa namanya? Membuat salah tangkap ini. P1 P1-nya kita seragamkan saja sama yang di buku. Nah, jadi vektornya itu ini yang di buku dulu ya. P1, di sini P2. Nah, di sini P3. Jadi cari vektor P1, P2, vektor P1, P3. Nah, sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Mana ya?
penjelasannya. Nggak ada. Kemungkinan. Oh nih, kemungkinan ya. Ini kemungkinan. Harusnya ganti warna ya. Nah, biru aja. Nah, jadi sebenarnya ada 3 kemungkinan karena 3 titik. Yang pertama, vektor pusatnya di P1, yang mana akan menjadi 2 vektor, yaitu P1 ke P2, P1 ke P3. Jadi ada vektor itu. Lalu kemungkinan yang kedua, yang pusatnya P3. Nah, berarti dari P3 ke P1, P3 ke P2. Seperti itu. Nah, kemungkinan yang ketiga itu pusatnya ada di P2. Berarti pusatnya di sini. Vektornya dari P2 ke P3, P2 ke P1. Lalu perbedaannya apa? Nah, kalau namanya vektor ya. Kalau vektor itu memiliki arah. Nah, yang membedakan arahnya. Panjang vektornya ya sebenarnya kalau vektor bolak-balik ya sama aja. Cuma kan dia memiliki arah. Jadi panjangnya sama, arahnya beda. Nah, sehingga komponen vektornya akan menjadi beda karena arahnya beda. Nah, artinya di sini ada 3 kemungkinan untuk mengerjakan soal ini. Kalau di buku, kemungkinannya itu menggunakan yang P1 sebagai pusatnya. Nah, membuat vektor dulu sebagai pusat di P1. Berarti vektornya ada P1 P2. Oh, enggak kelihatan kursornya. Nah, P1 P2. Nah, seperti ini. P1 P3. Caranya adalah menjumlahkan atau selisih ya, sebenarnya selisih dari titik yang ujung ke titik yang awal. Contohnya di sini P1 P2 artinya komponen pada P2 dikurangi komponen P1. Oke. Contohnya di sini P1 P2 berarti P2 dulu baru P1. Min 1 min 2, min 1 min 2. Terus di sini 0 min 2. Terus 2 min 0. Dan seterusnya sehingga dapat. Nah, saya singkat dulu, nanti kita ini spoiler dulu, nanti kita bikin contoh yang lain. Nah, sehingga didapat vektor yang P1 P2-nya dapat, lalu P1 P3-nya dapat. Nah, lalu mencari luas, rumusnya seperti ini. Panjang dari vektor pertama dikali cross vektor kedua. Nah, seperti itu. Nah, cross produk kita determinan dari submetrik ya. Seperti ini, lalu didapat berapa, lalu kita cari panjangnya. Nah, seperti itu. Kalau itu di contoh P1 P2 ini juga sama ya, P1 P2. Pusatnya di P1 ini ya. Nah, ini sebagai pusat. Kita lanjut. Kalau yang ini sebentar. Oh, ini tugasnya P3 sebagai pusat ya. Nah, contoh yang kedua, kalau tadi kan P1 yang jadi pusat. Nah, sekarang P2 yang menjadi pusat. Artinya di sini nanti akan muncul P2 ke P3, dari P2 ke P1. Seperti biasa nyari vektornya di sini P2 P3 berarti P3 dikurangi P1 nanti dapat P2 P1 berarti P1 dikurangi P2 nanti dapat. Terus kita cross produk seperti ini. Nanti cari. Nah, kita pakai soal yang berbeda saja. Nanti setelah belajar ini file yang
tadi itu bisa dibaca ulang. Nah, coba kita tanya ChatGPT ya. Ini juga oke. Baca dan pahami file tersebut. Tolong buatkan soal dengan tingkat kesukaran yang sama dengan jawab sebanyak 3 lah buat perbandingan. Dengan hasil jawaban adalah bilangan bulat. Nah, biar nggak koma-komaan. Oke. Masih analisis gambar guys. Jadi seperti yang sudah didiskusikan beberapa waktu lalu, kita ternyata bisa diskusi dengan AI yang ada. Nah, kita coba pakai AI yang GPT ya. Kalau yang DeepSeek apakah memungkinkan? Coba. Kayaknya lebih bagus mana? Soal. Ini langsung jawaban guys. Oke lah, ke masalah. Kita konstruksi ulang ya. Pakai titik yang ini. Wah. Ini apa nih? Ternyata DeepSeek tidak lebih baik dari ChatGPT ya. Oke, kita pakai yang ChatGPT 1 2 3. Nomor 3 aja nih, agak nomor 2 nih yang agak keriting ya. Oke. Kita taruh di bawah. Saving outer sebentar. Sedang nge-save dulu. Di-save lagi aja. Mohon bersabar. Nah, satu contoh soal lagi, kita udahan lah ya. Wah, ini ada tugasnya. Oke. Kita taruh di sini dulu, guys. Ini ya, maksudnya gambarnya taruh di sini. Contoh 3. Nah, sini ya. Temukan luas segitiga yang dibentuk oleh titik-titik berikut. 1 1 0 pas satunya. Kita ulangi menulisnya. Ini coret 1 1 0. Terus P2-nya 3 2 0. 3 2 0 1 3 2. 1 3 2. Kita yang ini juga di ini ya. Satunya 1 1 0 1 1 0. Keduanya 3 2 0. Ketiganya 1 3 2. Oke. Nah. Oke. Saya salah konversi pakai yang ini ya. Oke, ini di crop. Saya nggak taruh bring to bisa ini harusnya. Nah, kita naikin. Ini ukurannya B.
beda. Diakalin aja. Nah, kira-kira gini lah ya. Nah, kita karyakan. Oke, saya ulangi lagi, cari daerah segitiga yang dibatasi oleh titik P1, P2, dan P3 seperti ini. Nah, kita jawab. Oh iya, cara menjawab. Yang pertama, cari vektor, tentukan pusatnya dulu, lalu habis itu cari vektor pertama cross vektor kedua, lalu yang ketiga cari panjang vektornya. Nah, panjang vektor sama dengan luas jajar genjang, sehingga luas segitiga itu adalah setengahnya. Oke. Nah, gitu ya cara ngerjainnya. Yang pertama kita cari vektor. Jawab vektor P1. Cari vektor. Nah, di sini pilih P2 aja ya. P2 sebagai pusat. Nah, P2 320, P2 320, P1-nya 110, P3-nya 132. Nah, cari vektor P1 P2 ya. P2 ke P1. Berarti P2 ke P1 berarti P1 kurangi P2, 1 kurangi 3, 1 kurangi 3, 1 kurangi 2, lalu 0 kurangi 0. Nah, yang kedua, kerjakan dulu yang ini. Ini sama dengan min 2, min 1, 0. P2, P1 itu 0. Nah, sekarang P2, P3 berarti 1 kurangi 3 sama ya. 3 kurangi 2. Ini 2 ya tadi. 132 ya. Ya, betul. Berarti 2 kurangi 0. 2 dikurangi 0. Berarti P2, P3 itu min 2, 1 sama 2. Nah, didapat P2, P1 itu min 2, min 1, 0. P2, P3 itu min 2, 1, 2. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah seperti yang telah kita bahas tadi, cari vektor pertama cross vektor kedua. Nah, berarti cari P2 P1 cross P2 P3. Oke ya. P2 P1 cross P2 P3 itu sama dengan enggak sama dengan ya. Karena ini juga vektor. Nah, caranya kita nyari determinan dari submetriknya. Yang pertama ini dihapus dulu. Berarti min 1 0 1 2. Min 1 0 1 2. Ini submetriknya. Nanti kita cari determinannya. Nah, pakai kurung lurus ya. Lalu yang kedua jangan lupa pakai negatif ya.
Berarti yang dihapus yang kedua. Berarti min 2 0, min 2 2. Min 2 0, min 2 2. Lalu di sini yang dihapus sekarang ini. Berarti min 2 1, min 2 min 1, min 2 1. Nah, sama dengan min 1 kali 2 dikurangi 1 kali 0 gitu ya. Yang kedua min 2 kali min 2, min 2 kali 2 dikurangi min 2 kali 0. Oke. Yang ketiga min 2 kali 1, min 2 kali 1, min 1 kali min 2. Min 1 kali min 2. Kita kerjakan, berarti di sini min 2 dikurangi 0. Min 4 kurangi 0. Ini min 2. Min 1 min 2, 2 berarti min 2. Berarti ini min 2, min 4 kali min 4, min 2 min 2 0. Oke. Didapat P2 P1 cross P2 P3 sama dengan enggak sama dengan ya. Min 2 4 0. Oke. Di save dulu. Nah, selanjutnya cari panjang vektornya. Itu gini ya. P2 P1 cross P2 P3. Berarti cara mencarinya itu tinggal akar dari elemennya dikuadratkan, min 2 kuadrat, dan mereka ditambahkan 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 4 ditambah 4 ya 4 ya, 4 kuadrat 16 plus 0 sama dengan akar 20. Akar 20. Oke, kalau di buku berapa hasilnya? Ya di buku, di ChatGPT hanya 3. 3 berarti 6, 6 berarti 36. Oke. Harusnya 36 katanya. Tiga dua. Coba kita cek ya. Di sini 1 min 3, 1 min 2, 0 min 0 benar. Min 2, 1, min 2, min 1, 0 benar. 1 min 3, 3 min 2, 2 min 0. Oke benar. Min 2, 1, 2 benar ya. Min 2, 1, 0, min 2, 1, 2 betul. Ini 1, 0, 1, 2 betul. Ini kali ini 2 min 2 ya betul. Ini min 4, min 4 kurangin 0. Min kali min 4 betul 4. 2 min 2 ditambah 2 0. Betul min 2 4 0. Min 2 4. Min 2 kali min 2 4. 4 kali 4 16. Benar kok kayaknya ChatGPT-nya salah ngitung. Atau nanti dicari lagi di mana salahnya ya.
Akarnya enggak ada. Ini dapat akar dari 4 kali 5 atau 2 akar 5. Nah, sehingga luas segitiga adalah setengah dari dikali 2 akar 5 atau 1 akar 5. Selesai. Satuan luas. Nah, jadi untuk menghitung luas itu seperti itu. Nah, supaya tugasnya sama, tugasnya pakai yang ini saja. Jadi seperti ini, sama cari luas daerah yang dibatasi oleh titik ini. Nah, solusinya seperti ini. Ini berarti pusatnya di P3 ya. Pusat di P3. Oke. Pusat di P3. Nanti kerjakan, tulis tangan, nanti dikumpulkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dele Ula. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Sepertinya tidak ada ya. Gimana Azmi? Tidak ada, Pak. Oke. Nanti kerjakan dulu saja ya. Jadi nanti dikerjakan soalnya, lalu dikumpulkan ke link yang udah disediakan. Ngerjakannya tulis tangan, nanti di foto saja, nanti dikirim. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, tapi kurang tahu ya apakah efektif atau enggak. Nanti kita lihat. Biasanya per minggu terakhir itu hari terakhir di minggu terakhir sebelum puasa kalau di Unbaja ini kayak apa sih, bukan munggahan, apalah gitu ya. Jadi agak bebas. Nah, nanti kita lihat saja ya. Tapi online sih kalau kita online. Nah, untuk hari ini kita cukupkan. Sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Dikerjakan tugasnya, dikumpulkan maksimal hari ini sore melalui link yang telah disediakan. Sekian, semoga sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezekinya, banyak uangnya, dan selalu dalam keberkahan. Amin. Dan bulan Ramadannya harus ditingkatkan ibadahnya ya. Ini juga saya lagi mikir gimana ini katanya. Oke, moga-moga ya. Kita berdoa dulu dan semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya tutup dari sini ya. Ada absen nggak, Pak? Pengganti absennya itu tugas. Nanti dikerjakan Baik, Pak. tugasnya, dikumpulkan melalui link itu, ditulis tangan. Tadi tugas yang tadi nanti saya kirim. Sore, berarti sampai jam berapa, Pak, sore, Pak? Ya sebelum buka lah ya, maksimal buat nyore. Saya langsung kirim ini. Ngabuburit ambil tugas ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Iya, Pak.